Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suami Zanzami akan menjelaskan mengenai Citroen SA-DX. Mobil ini masuk ke Indonesia antara tahun 1986 sampai 1994. Ada dua tipe yang masuk ke Indonesia, yaitu Citroen BX16 TRS dan Citroen BX16 GTI. Citroen BX16 TRS masuk antara tahun 1886 sampai 1990. Menggunakan mesin XU5SO-HC 1600 cc. Tipe ini masih memakai karburator sebagai pemasok bahan bakarnya, sedangkan Citroen BX16 GTI masuk pada tahun 1988 sampai 1994. Citroen BX19 ini menggunakan mesin XU9 SO-HC 8 valve 1900 cc. Mesin ini sudah memakai sistem injeksi untuk pasokan bahan bakarnya dan mampu menghasilkan tenaga sebesar 123 HP. Desain mobil ini terasa sangat Eropa, yang mementingkan seni pada setiap modelnya. Yang unik pada mobil ini adalah pemakaian fender belakang yang menutupi setengah ban, fiber depan yang hanya ada satu di tengah, dan desain mirip hatchback. Sayangnya bagi sebagian orang, bentuk mobil ini dianggap aneh, padahal mobil ini adalah salah satu mahakarya Marcello Gandini, yang merupakan desainer otomotif terkenal asal Italia. Marcello Gandini juga berdasar dalam perancangan desain Lamborghini dan juga Lancia Stratos. Ada cerita unik pada desain mobil ini. Pada awalnya, prototype science mobil ini dikembangkan oleh Anadol dan Valence pada tahun 1977. Berbasis sains, Marcello Gandini merancang desain yang mirip dengan Citroen BX dan kemudian berbasis Volvo 343. Prototipe mesin ini dipresentasikan untuk Volvo, namun sayang Volvo menganggap desain mobil ini terlalu sulit untuk dijual. Maka desain mobil ini ditolak oleh Volvo dengan tidak mau menyerah. Kemudian ditawarkanlah kepada PSA Citroen dan dijadikanlah Citroen BX yang kita kenal sekarang. Teknologi yang diusung Citroen BX ini terasa sangat jauh mendahului zamannya. Pada speedometernya sudah memakai digital, power window, power steering, dan central lock sudah menjadi perangkat standar pada mobil ini. Namun tentu yang sangat spesial dari mobil ini adalah sistem suspensi yang diberi nama pneumatik hidrolik. Sistem ini terkenal sangat nyaman dan bahkan penumpang di dalam mobil tidak akan merasakan guncangan saat melewati jalanan yang berliku. Keunggulan dari sistem suspensi ini pernah diiklankan pada acara pacuan kuda, di mana hanya Citroen BX saja yang mampu merekam video pacuan kuda dengan stabil. Karena kestabilan inilah Citroen BX mampu dipaksa berlari di tikungan dengan kecepatan tinggi teknologi dan memadat kendaraan dengan teknologi sebelumnya. Pertama, sistem pneumatik hidroaktif, yang mana sistem suspensi ini adalah suspensi tanpa per atau shock breaker seperti umumnya pada mobil lain. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. No, I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, and now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop.
So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't never getting older, love. We ain't never getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. It's insane. Citroen merupakan satu-satunya mobil di dunia yang menggunakan suspensi hidrolik pneumatik yang terdapat 5 buah bola-bola. Yang pertama, 3 di depan, 2 di belakang. Di setiap kaki mobil terdapat bola-bola yang di dalamnya ada cairan oli dan oksigen. Kedua, sistem suspensi ini terkenal sangat nyaman dan bahkan penumpang di dalam mobil ini tidak akan merasakan guncangan ketika melewati jalan berbatu dan berhenti parkir ataupun mobil ini terlihat begitu pendek. Yang ketiga, anti pegal dan penat. Beberapa pengalaman menggunakan Citroen BX memang menggunakan suspensi yang dinilai tidak sama dengan mobil lainnya, yaitu meredam goncangan sehalus mungkin walaupun usianya hampir 20 tahun lebih, dan menjadi salah satu mobil build up yang masih fold head untuk diajak jalan jauh. Yang keempat, mobil ceper turun ke bawah. Pada saat melihat mobil Citroen parkir tanpa akan ceper ke bawah dan nyaris seperempatnya dari 75% ban, dan menyangka mobil ini akan mogok sehingga
mobil ini terkenal anti maling. Yang kelima, mobil bisa tetap berjalan walaupun hanya 3 roda. Jika sedang melaju kencang di jalan tol, tiba-tiba ban mobil pecah di jalan dan tidak perlu takut menjadi mobil oleng. Mobil masih tetap bisa berjalan seimbang tanpa miring atau tanpa perlu mengganti ban serep. Yang keenam, bisa ganti tanpa dongkrak. Mobil ini bisa mengganti ban tanpa menggunakan dongkrak. Ketujuh, oli suspensi bisa pakai minyak goreng. Tentu ini adalah bersifat sementara. Ketika di jalan terjadi kebocoran pada oli suspensi dan kehabisan, bisa menggunakan langkah tersebut sebagai pengganti sementara. Kesimpulan dari teknologi tersebut adalah, kini mencari mobil Citroen ini dalam keadaan kondisi yang sangat baik sudah sangat langka, karena tidak jarang saat mobil Citroen salah masuk bengkel saja sudah menambah kerusakan. Biasanya ini diakibatkan mekanik hanya mengganti agar mobil setidaknya bisa berjalan lagi tanpa menggantikan spare part yang semestinya. Karena bentuknya kurang disukai masyarakat Indonesia, harga bekas mobil ini pun jadi hancur. Untuk kondisi biasa saja cenderung kurang lebih harganya belasan juta rupiah. Seandainya kita lihat lebih pada fitur-fiturnya, terutama pada suspensi yang terasa sangat nyaman, harusnya mobil ini bisa menjadi idola dalam negara kita.